Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshiawan, dan selamat datang kembali di channel Yoshi Olo. Nah, jadi langsung aja ya, karena jadi gue mau menceritakan study tour gue, mungkin study tour atau site visit gue ke pabrik sepatu Kompas. Nah, gue tahu pasti bakal banyak banget orang yang bakal ngomong kayak, sepatu Kompas tuh buat influencer, sepatu Kompas tuh sahabat dapetin, sepatu Kompas tuh hanya untuk orang dalam, sepatu Kompas tuh untuk artis, sepatu Kompas gak pernah nge-stok banyak. Jadi sebelum gue mau mulai, gue bakal mematahkan semua argumen itu, oke? Kompas itu stoknya banyak, oke? Mau udah dibanyakin dari sebelumnya, itu tetap demand-nya kan memang melebihi supply-nya. Jadi anggapannya begini, misalkan kalau dulu demand sepatu Kompas itu 20.000, sementara supply-nya tuh hanya bisa 3.000 per bulan, nggak sebanding kan? Tapi kalau sekarang pun misalkan memang baru mampunya itu sekitar 10.000 supply-nya, tapi demand-nya 20.000, tetap aja pasti bakal sold out juga. Jadi kalau misalkan soal sepatu Kompas itu susah didapetin, bisa dibilang masih susah, cuma nggak sesusah dulu, ya, nggak susah dulu. Dan juga memang Kompas itu mampu nge-maintain hype-nya, nge-maintain komunitasnya, nge-maintain sepatu Kompas atau teman Kompasnya ini, komunitasnya benar-benar di-maintain banget. Dan ya makanya walaupun memang kalau misalkan sudah pindah pabrik dan memang sudah menambahkan kuota, sudah mengimprove kualitas dan lain-lain, ya tetap bakal sold juga gitu ya. Memang namanya juga sepatu Kompas gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang sepatu Kompas itu susah untuk dibeli, gue bilang enggak susah. Walaupun misalkan gue sering dikasih gitu ya, tapi gue pernah nyoba sendiri untuk beli dan itu gampang-gampang aja. Jadi menurut gue sih susah itu bagi orang yang memang tidak mau mencoba dan tidak sebegitu semangatnya atau sebegitu kerasnya dalam mencoba untuk mendapatkan sepatu Kompas. Karena gue bangun jam 9 pagi, nunggu 1 jam sampai jam 10, gue buka Tokopedia dan langsung gue beli sepatu Kompas. Gak ada kesulitan sama sekali. Itu ya, anyway, itu sedikit intro lah. Oke, jadi sekarang gua itu mau menceritakan perjalanan gua gitu ya. Jadi gua dikontak sama Aji, ya, Aji Handoko Purbo atau Gonjel, atau misalkan kalian bisa tahu sebagai creative director dari sepatu Kompas. Jadi gue dikontak sama dia, diberikan invitation. Jadi gue dimintain alamatnya, akhirnya gue kasih alamatnya, dan tiba-tiba besoknya gue dikasih kalung dan juga kartu invitation untuk ke sepatu Kompas factory visitnya. Yang gila, wow, anjir. Terus gue penasaran kan siapa lagi nih yang dapet nih, dan ternyata memang ya tidak jauh dari lingkungan orang-orang yang berada di skena sneakers sebenarnya sih. Ada Jeju, ada Aditya Logi, ada juga siapa tuh kemarin tuh, Aditya Logi, ada Jeju, ada Mohan juga, ada Andre Nolfree dari JSD juga, ada Popo yang ngurusin segala hal yang berbentuk dari campaign Kompas, ada juga Hasbi dari COP86, ada juga Nain dari Nain Berhut, ada juga beberapa lagi yang lain yang gue lupa namanya. Oke. Ada juga Mohan ya, ada Mohan juga, ada Polo juga dari IST. Ya, jadi benar-benar banyak banget sebenarnya sih orang yang di-invite gitu ya. Jadi nggak bisa gue sebutin semuanya gitu. Tapi dari kita di-invite ke pabrika Kompas yang baru, yaitu PT Agio Multimax Internasional, yang dimana itu adalah pabrik yang luar biasa besarnya setelah gue kesana gitu ya, dan lumayan jauh juga. Mereka berada di Tangerang Selatan, di dekat Balaraja ya namanya, di situ, dan gede banget pabriknya gitu ya. Dan ternyata gue baru tahu pas gue masuk ke dalam tuh, ternyata tuh banyak sekali ya bisa dibilang ada beberapa brand yang menurut gue sih derajatnya tuh udah lumayan tinggi di skena industri internasional, seperti Prada, Oakley, dan beberapa lagi yang lain. Ada juga Parabellum juga di sana. Selain itu juga tentunya ada sepatu Kompas gitu. Nah, jadi itu sudah menjadi pabrik sepatu Kompas selama beberapa bulan terakhir ke belakang banget ya. Kayaknya sih belum nyampe setahun, tapi gue nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong lah. Tapi ya pas gue masuk tuh, wow, gila gede banget ya, dan ada banyak yang bisa kita lihat. Dan gue juga pertama kali pas masuk itu gue langsung masuk ke ruang produksi yang paling awal, yang benar-benar mulai dari patternnya itu dipotong-potong,
dijahit dan lain-lain gitu kan. Dan gue ketemu sama yang lain juga, terus akhirnya gue juga muter-muter sana sini, ngeliatin sana sini. Setelah itu kita dikasih tour lagi ke bagian lain dari ruang produksinya atau pabriknya, dan tiba-tiba kita disuruh nulis nama. Kita disuruh nulis nama di salah satu part sepatu itu, dan ternyata sepatu tersebut itu bakal menjadi milik kita selepas kita pulang dari pabrik itu. Wah gila, gue seneng banget kan. Ya udah, gue ada tulis nama gue Yoshi Olo, dan gue lupa gue dapetnya low atau high, tapi sebenarnya gue mengharapkan yang high, cuma pada akhirnya gue dapet yang low ya, yang potongan low. Nah akhirnya ya udah, kita ngobrol-ngobrol, kita akhirnya tulis nama, akhirnya kita ke bagian depan, dan ada yang dimana tuh mereka tuh lagi nge-packing, lagi nge-assembling, mereka juga lagi naruh outsole-nya. Akhirnya setelah udah dimasukin outsole-nya, digunting atau dipotong dan lalu masuk ke oven selama 60 menit kalau nggak salah. Setelah 60 menit ya akhirnya jadi panas banget kan. Bahkan itu kalau nggak salah tuh kemarin tuh ada yang nggak sengaja kena di tangannya, panas banget, kayak ya panas-panas hangat gitulah. Setelah itu kita sebelum kita nunggu sampai mereka udah di assemble gitu, kita akhirnya pergi ke gedung kantin. Dan di gedung kantin itu akhirnya kita makan, dan ternyata makanan yang dihidangkan itu nggak cuma makanan biasa, tetapi makanan yang sudah tersedia di seluruh outlet yang termasuk di campaign Fucking Cuisine. Karena ini kan kolaborasi bersama Sepatu Kompas dan juga Fucking Rabbit, makanya namanya Fucking Cuisine. Ada beberapa brand, yaitu ada 2 coffee, mereka ngeluarin banana coffee ya. Ada juga Itlah, mereka ngeluarin package baru dengan isinya ayam tuh. Terus yang ketiga itu ada Burger dengan burger mereka. Dan yang keempat tuh adalah Pizza Place, yaitu pizza gitu. Nah jadi ada 4 brand tuh. Akhirnya kita makan, kita ketemu sama CEO dari PT Agio Multimax ya, Bapak Bagio, dan juga ada owner dari Sepatu Kompas, Pak Kahar Gunawan. Dan ya udah, kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya setelah itu beberapa jam kemudian semuanya akhirnya kembali ke ruang produksi lagi, dan akhirnya sepatunya sudah jadi, sudah masuk ke oven, sudah bisa kita ambil. Tetapi ternyata pada akhirnya kita tidak bisa ambil dahulu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita mau mengeluarkan barang dari pabrik tersebut tuh harus ada surat dari bea cukai dan lain-lain. Pokoknya ada prosedurnya lah. Apapun barang yang masuk, apapun barang yang keluar, itu harus ada persetujuan, dan juga ada pemberitahuan, dan juga ada surat yang harus diedarkan gitu. Nah jadi setelah itu kita masing-masing dipanggil namanya ya, sesuai dengan nama sepatunya yang dikasih. Akhirnya kita harus ngepres sendiri. Jadi kita ngepres insole-nya. Nah insole-nya ini eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena insole yang ada di sepatunya itu ada nama kita. Bayangin, gue bener-bener kayak kaget banget pak, asli. Kayak ada nama gue di sebuah sepatu. Dan sepatunya ini sepatu Kompas men. Itu bener-bener salah satu hal yang bener-bener gue, wow, itu benar-benar gila banget sih. Jadi gue gak nyangka banget. Akhirnya itu benar-benar experience yang benar-benar gue, itu parah lah. Itu benar-benar memori banget yang benar-benar gue bakal cherish selama-lamanya. Akhirnya ya udah, gue ambil insole-nya, gue masukin ke pressure lamp gitu, kayak dikasih lamp gitu, lamp panas gitu. Akhirnya dimasukkan ke sepatunya. Setelah itu gue pakai kayak semacam, dia tuh kayak ditekan gitu, kayak ditekan pakai kaki, pressnya gitu, gitu. Terus baru insole-nya masuk ke dalam sepatunya. Dan akhirnya itu semua harus selesai. Akhirnya kita balik pulang. Tapi intinya begini, gue benar-benar appreciate banget dengan apa yang udah dilakukan Kompas selama ini, dan tentunya juga di skena brand lokal juga ya gitu. Kita nggak bakal gue tuh bener-bener nggak nyangka, kayak 10 tahun yang lalu tuh gue nggak ada brand lokal yang bisa bikin campaign sebesar ini. Kalau menurut gue ya gitu. Kalau menurut gue sih belum pernah ada, baru Sepatu Kompas yang benar-benar bisa sampai euforianya tuh benar-benar dapet banget. Semua orang tuh benar-benar sampai ngantri, pengen banget gitu-gitu. Dan ya gue harap kedepannya Sepatu Kompas tuh bisa menjadi ya bisa dibilang
the icon of Indonesia lah, salah satu icon Indonesia gitu. Dan kalau misalkan kalian nanya juga ya, apakah kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya? Sebenarnya kalau misalkan dibilangin kualitasnya dibandingkan sebelumnya memang lebih bagus setelah gue lihat dari cara mereka nge-QC dan juga beberapa hal lainnya. Nah, tapi kalau misalkan itu nanti gue bakal omongin lagi di video berikutnya, yang dimana gue bakal nge-unboxing sepatu Kompas Fucking Rabbits, jadi gue bisa compare sendiri dengan sepatu Kompas yang sebelumnya gitu. Nah guys, jadi kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshilo aka Yoshitawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshilo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye. Aduh, goblok.